warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum dan perkembangan masyarakat yang merupakan tugas kuliah pada Fakultas Social Science Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancabudi tahun 2024 dengan dosen pengampu Dr. Khairus Suryati SH.MH. Perkenalkan, nama saya Armilati Suryani Putri Gajah, NPM 2426000110. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pada slide berikutnya saya akan menyampaikan definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut R. Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup baik perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu. Pada selanjutnya kita bisa melihat bahwa definisi hukum menurut ahli berikutnya yaitu menurut Van Apeldoorn yang menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal pula yang berkuasa atasnya. Baik, itu tadi pengertian hukum menurut para ahlinya. Dan selanjutnya sesuai dengan judul kita telah membahas pengertian hukum dan saya akan mencoba menjelaskan pengertian masyarakat itu sendiri. Baik, di sini ada beberapa ahli yang telah memberikan pengertian masyarakat. Yang pertama saya menyampaikan bahwa pengertian masyarakat menurut Selo Sumarjan yaitu orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian menurut Kuncharaningrat menjelaskan bahwa masyarakat ialah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian bisa kita lihat pengertian menurut Ralph Linton yang menjelaskan bahwa masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Kemudian bisa kita lihat pengertian masyarakat menurut Emily Durkheim yaitu suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya. Kemudian pengertian masyarakat menurut Karl Marx ialah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomis. Kemudian yang terakhir saya ambil pengertian menurut Max Weber bahwa masyarakat ialah suatu organisasi atau suatu struktur yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan-harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Ya, selanjutnya pada video kali ini saya juga akan menjelaskan beberapa ciri daripada masyarakat. Yang pertama kita bisa melihat bahwa masyarakat itu memiliki ciri seperti manusia yang hidup bersama. Artinya manusia tersebut terdiri dari sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian masyarakat memiliki ciri berinteraksi dan berhubungan. Artinya ialah individu yang dalam masyarakat tersebut saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain sehingga membentuk jaringan sosial yang lebih kompleks. Yang ketiga, masyarakat memiliki kebudayaan yang sama, memiliki sistem dan nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut secara bersama sehingga membentuk identitas dan cara hidup mereka.
Selanjutnya, masyarakat memiliki struktur sosial di mana mereka memiliki sistem sosial, peran, dan lembaga yang mengatur interaksi serta hubungan antar individu tersebut. Nah, kemudian ciri berikutnya yaitu masyarakat relatif mandiri. Nah, di sini masyarakat tentunya memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dan mengatur dirinya sendiri tanpa tekanan dari orang lain seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir yaitu berkesinambungan, yang mana masyarakat itu memiliki sejarah dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kita telah mengetahui pengertian hukum itu apa, kemudian pengertian masyarakat dari beberapa para ahli, dan kita telah melihat langsung ciri-ciri masyarakat itu seperti apa. Nah, maka hukum dan masyarakat adalah dua hal berbeda yang tidak bisa dipisahkan, yang mana hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat yang sudah modern. Secara kodrati, ketenangan dan ketentraman kehidupan dicapai apabila masyarakat menyediakan kontrol pengawasan sosial baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara realistis, unsur-unsur pengawasan sosial ini akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi. Evolusi itu ialah perubahan yang sangat lambat dan bertahap, maupun revolusi. Nah, kalau revolusi ini dia adalah perubahan yang cepat dan secara tiba-tiba dan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial dan kontrol sosial dapat diterjemahkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik hukum maupun masyarakat harus saling menyesuaikan perkembangan yang terjadi agar terjadinya keharmonisan antara keduanya. Berikutnya saya juga akan menjelaskan keterkaitan hukum dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yang terjadi dalam diri masyarakat itu ya. Dan karena hukum suatu bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum bangsa lainnya, kesadaran ini mendorong kita untuk lebih memahami perkembangan hukum dalam konteks dinamika masyarakatnya. Di sini saya sampaikan bahwa moral tidak dapat dipisahkan dari hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa no law without moral, no moral without religion. Dan banyak fakta hukum yang pembicaraannya tidak mungkin hanya dibatasi dari dimensi hukum saja, melainkan juga dengan dimensi moral. Surjono Sukanto mengatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan aspek dan nilai sosial budaya masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam bermasyarakat. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.